Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang COVID-19 gitu ya, memang kan ini banyak sekali mulai dari gejala, dampak yang dirasakan dan lain sebagainya. Sampai kita menyebutnya penyakit seribu wajah gitu ya. Karena mungkin tidak ada yang sama persis 100% dari satu orang ke orang yang lainnya. Gejalanya bisa berbeda-beda. Nah kalau ngomongin tentang imbasnya, ternyata salah satu imbas dari COVID-19 ini adalah yang namanya mengganggu pernapasan kita. Atau disebut dengan sindrom gangguan pernapasan akut. Nah ini kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa fatal akibatnya. Nah apa gejala dan bagaimana cara mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali sindrom gangguan pernapasan akut. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact pola makan sehat cegah obesitas. Kita lihat yang pertama, perbanyak konsumsi lemak baik. Kita mungkin termasuk saya juga ya pemirsa, kalau ngomongin tentang lemak gitu ya, mungkin karena didikan sewaktu kecil gitu kali ya. Jadi di pikiran saya itu kalau ngomongin tentang lemak itu pasti buruk, pasti jahat, pasti tidak baik. Nah ternyata di luaran sana gitu ya, ternyata lemak itu tidak hanya melulu yang jahat, melulu yang buruk, yang bisa bikin kita gemuk gitu ya. Betul, itu ada lemak yang bisa bikin kita menuju ke gemuk atau tidak sehat seperti itu. Tapi juga ternyata ada lemak baik juga yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya bisa mencegah, justru mencegah terjadinya obesitas atau kelebihan berat badan. Jadi kalau bisa, entah dari anak-anak sampai lansia gitu ya, harus diteliti dulu nih, ini lemaknya baik atau enggak nih untuk kesehatan tubuh kita. Salah satunya yang berpengaruh ke berat badan kita ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Kurangi makan olahan. Nah, ini dia tren, apalagi untuk kita-kita yang tinggal di kota besar gitu ya, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Jogja dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana kayak makan olahan seperti mungkin junk food dan lain sebagainya ini menjadi akses yang sangat mudah sekali, sehingga akhirnya kita tidak memakan yang real foodnya, justru memakan yang makanan olahannya. Padahal tentu saja kita tahu yang real food ini jauh lebih bermanfaat dan fungsinya jauh lebih banyak kalau kita mau membandingkan dengan yang olahan seperti itu ya. Karena kalau yang olahan kan rentan ya, misal gulanya banyak banget nih gitu ya, atau garamnya banyak banget. Kalau ngomongin gula kan bisa berujung pada diabetes, atau garam berakhir dengan hipertensi dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa makannya real food jauh lebih sehat gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Perbanyak sayur dan buah gitu. Saya sampai detik ini tuh kadang-kadang masih agak wondering gitu ya pemirsa. Kenapa sih banyak orang yang nggak suka makan sayur sama buah, padahal kan manfaatnya banyak banget gitu ya. Oke, di luar dari manfaat sebenarnya kan kalau makan sayur atau buah itu kan enak banget ya. Katakanlah seperti buah itu kan manis gitu, enak banget seperti itu. Tapi di luar sana ternyata banyak orang yang tidak suka makan sayur dan buah, terutama nih untuk anak-anak gitu ya. Nah ini harus diantisipasi untuk membuat kita supaya tidak obesitas, ya salah satunya mengkonsumsi sayuran dan buah. Yakin deh, buah itu enak, sayuran itu enak gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Nah ini dia, ini hemat sehat, apalagi kalau bukan air putih. Minum air putih, kebutuhan cairan kita ini harus dipenuhi setiap harinya. Jangan kemudian kita hanya mengonsumsi minuman-minuman yang soft drink ya, yang ini menjadi satu paket dengan kalau kita beli junk food. Nah itu nggak bagus gitu. Jadi kalau bisa konsumsi air putih secukupnya, karena ini memang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai kita dehidrasi ya, yang pastinya kita harus terhidrasi dengan baik setiap harinya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Nah ini juga sering, apalagi kalau untuk anak-anak gitu, apalagi untuk kita yang mungkin lagi in a rush, lagi ngerjain deadline kerjaan, harus WFH, di mana kita harus handle anak-anak juga, pekerjaan rumah tangga dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Makannya buru-buru. Nah, kalau bisa makan secara perlahan seperti itu, karena ini juga ada efeknya dengan jumlah kalori yang menjadi intake ya, menjadi asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ternyata ada beda loh pemirsa antara makan yang secara perlahan dengan makan yang buru-buru. Selain mungkin bisa buat kita begah. Anda ngerasa nggak sih kalau Anda makan buru-buru itu kayak begah banget perutnya seperti itu ya. Oke, itu dia tadi beberapa fun fact pola makan sehat untuk mencegah obesitas. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ini hal yang sangat penting banget. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi di mana aktivitas fisik kita mungkin agak berkurang. WFH membuat kita banyak rebahan dengan mengonsumsi makanan camilan-camilan yang Anda pesan secara online. Ini pengalaman banyak orang seperti itu ya. Nah, gimana caranya memiliki pola makan sehat untuk mencegah obesitas? Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom. Pokoknya kalau kita mau ngomongin makanan sehat dan tidak sehat, ini pasti sudah jadi favorit kita semuanya. Dr. Raisa E. Juanda MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik. Oke, Dok, kita ketemu lagi, Dok. Pokoknya kalau ngelihat Dokter Raisa, pokoknya kita udah harus di reminder, wah harus makan sehat nih. Gitu. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin menjadi dilema banyak orang selama masa pandemi, di mana mungkin gerak fisiknya agak kurang. Memasaknya jadi lebih berkurang karena harus deadline di rumah, WFH iya, ngatur anak-anak juga iya, akhirnya pesan secara online, banyak makanan-makanan yang tidak sehat seperti itu ya. Nah, kita akan bahas yang pertama untuk mencegah obesitas, pola makan sehat adalah dengan mengonsumsi lemak yang baik. Nah, kan kalau kita, Dok ya, secara umum kan kita taunya lemak itu ya jahat, bisa bikin gemuk dan lain sebagainya, penyakitan gitu ya. Nah, ternyata di luar sana ternyata ada lemak yang juga baik ya, Dok ya, atau gimana nih? Iya, benar banget. Jadi sebenarnya lemak ini kan tetap diperlukan oleh tubuh kita. Dan diperlukannya sebenarnya juga cukup banyak loh, 30 sampai 40%. Banyak. Itu kebutuhan kalori kita itu perlu dari lemak. Nah, tapi tentunya pilih lemak yang baik biar menyehatkan tubuh. Nah, lemak yang baik itu apa aja? Jadi contohnya misalnya dari zaitun, dari canola, kacang-kacangan, alpukat, ikan berlemak, contohnya seperti itu ya. Gitu, jadi pilihlah lemak yang baik. Kalau misalnya lemak yang gorengan, yang udah dipakai, apalagi minyaknya yang udah sampai hitam banget gitu ya, tentunya nggak sehat lah gitu. Oke, berarti memang kalau kita ngomongin lemak, ternyata lemak ini ada yang baik. Tapi kalau Dok, ini kalau biasanya lemak kan kita identiknya selalu dengan yang bikin gemuk gitu ya, Dok ya. Nah, kalau lemak baik ini juga maksudnya bisa bikin gemuk juga atau juga harus dibatasi nih supaya nggak kelebihan juga, over juga gitu, Dok, atau gimana nih? Oke. Nah, ini sebenarnya balik lagi ke tipe-tipe orang nih. Ada orang yang cocok pakai diet lemaknya tinggi, ada yang cocok, ada yang ternyata dia nggak cocok gitu. Jadi yang perlu diingat, lemak ini memang kalorinya lebih besar dibandingkan dengan karbohidrat atau protein. Jadi per gram lemak itu kalorinya 9 kalori. Kalau yang lain itu paling hanya 4 kalori. Jadi 2,5 kali lebih besar ya dari yang lain ya. Nah, jadi karena kalorinya ini besar, jadi meskipun lemak itu baik, tapi juga tetap harus dibatasi nih jumlahnya. Itu kalau dipukul rata sih lemak itu sama kayak minyak ya, 5 sendok makan per hari. Kalau dipukul rata, tapi pada kenyataannya memang ada beberapa orang yang badannya itu cocok terima lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya nih. Jadi berat badannya lebih cepat turun. Gitu ada yang seperti itu. Jadi balik lagi tergantung cocoknya yang mana nih ke badan masing-masing. Cocoknya yang mana ke badan masing-masing, dan yang pastinya meskipun itu baik juga tidak boleh yang berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Benar sekali. Selanjutnya kita mau bahas tentang makanan olahan atau produk olahan. Apa sih, Dok, kalau berbicara tentang produk olahan dengan tendensi ke obesitas? Nah, jadi kalau makanan olahan ini tergantung juga nih, karena semua makanan itu kan pasti diolah ya. Betul. Nah, jadi kita harus lihat diolahnya itu yang seperti apa. Kalau yang berlebihan, jadi extra processed food ya. Nah, itu memang rata-rata itu terlalu banyak gula, terlalu banyak garam, terlalu banyak lemak yang tidak jenuh, misalnya lemak trans. Nah, dan biasanya kalau lihat dari nutrisinya itu sedikit, udah hampir nggak ada. Gitu, seratnya juga nggak ada, vitamin mineralnya nggak ada. Contohnya apa makanan olahan yang berlebihan yang sebaiknya dihindari?
Contohnya kornet, sosis, bakso, minuman kemasan, yang keripik, minuman soda, contohnya yang seperti itu. Nah, tapi kalau yang diolah kayak kita olah sendiri atau enggak tetap beli dari luar tapi olahannya yang olahan secara minimal itu sih nggak masalah gitu. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin obesitas, balik lagi ke jumlah gitu. Kalau jumlahnya berlebihan ya tentunya tetap bisa nyebabin obesitas, baik itu makanan sehat ataupun enggak gitu. Okay. Aduh, tadi yang disebutin Dokter Esa, mana yang enak-enak lagi, Dok. Oke, ini challenge. Kalau mau sehat harus men-challenge diri sendiri gitu ya, Dok ya. Oke, segala sesuatu juga kalau ngomongin olahan ya olahannya kalau yang minimalis dan dalam porsi yang cukup juga pasti ada manfaat baiknya juga. Pokoknya semuanya pas gitu harus takarannya, Dok ya. Oke, selanjutnya juga penting adalah sayur dan buah. Nah, ini kan dilema bagi banyak orang juga. Kalau kebetulan aku suka banget makan sayur dan buah. Tapi di luar sana ternyata banyak orang yang tidak suka makan sayur dan buah. Apa sih, Dok, akhirnya hubungan antara sayur dan buah dengan obesitas? Dan apa dampaknya kalau orang akhirnya nggak mau makan sayur sama buah gitu? Oke, nah jadi sayur sama buah ini penting banget. Terutama buat vitamin, mineral, dan serat. Nah, biasanya serat ini yang suka terlupakan nih. Karena dalam sehari itu perlunya banyak ya, perempuan tuh minimal 25 gram, laki-laki 28 gram. Nah, gimana cara mencapai 25 sama 28 itu? Jadi kita harus makan makanan yang ada seratnya. Jadi contohnya kacang-kacangan, alpukat, buah gitu ya, terus sayur, brokoli gitu. Nah, itu seratnya lumayan banyak. Jadi makanya kenapa penting banget serat ini ternyata bisa memperlancar proses defekasi nih. Nah, jadi ke belakangnya rutin, terus gula darah pun bisa terkontrol, kolesterol juga, dan serat ini juga bisa mencegah peningkatan berat badan. Jadi bagus banget gitu, makanya harus banget nih makan serat dari buah dan sayur itu terutama. Oke ya, dan pastinya nih juga bisa mencegah konstipasi juga yang bikin badan agak melembung gitu ya, Dok ya. Iya, Oke. benar banget. Selanjutnya minum air putih, ini kan hemat dan sehat, gimana ya, Dok, air putih? Iya, benar banget. Jadi kalau air ini bisa memperlancar sebuah metabolisme di dalam tubuh kita. Oke. Nah, biasanya orang yang gemuk itu kan metabolismenya lambat gitu-gitu ya. Jadi perlu diperlancar salah satunya dengan air putih. Dan bisa membantu pembakaran lemak di badan juga bisa lebih optimal. Gitu. Dan selain itu kalau kita minum air putih, rasa kenyangnya itu juga lebih tinggi. Nah, jadi bisa mengurangi dari kita makan berlebihan. Jadi salah satu tipsnya nih buat yang mau turunin berat badan, setiap kali sebelum makan minum dulu air 1 gelas gitu. Jadi lumayan tuh rasa kenyangnya kadang bisa sudah tertutupi gitu. Karena kadang-kadang rasa kenyang di sinyal lapar kenyang di badan kita itu kadang-kadang bisa nyaru tuh, kita nggak tahu sebenarnya kita haus, tapi yang ada rasanya jadi kok kita lapar ya gitu. Padahal kalau badan kita sebenarnya haus gitu. Jadi kalau kita minum air putih kadang sinyal lapar itu bisa tertutupi. Gitu. Oke, supaya tidak kalap waktu makan ya harus di preventifnya dengan minum air putih dulu supaya makannya nggak berlebihan gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir, Dok. Nah, ini juga nih apalagi kalau sekarang kita lagi WFH, lagi deadline. Aduh nggak sempat masak, aduh nggak sempat lama-lama makan, akhirnya ya udah komplit itu sudah makannya junk food, makannya cepet-cepet gitu. Nah, manfaat makan secara perlahan dengan hubungan dengan obesitas seperti apa ini, Dokter Aisyah? Ya, jadi ini penelitiannya juga sudah banyak nih. Ternyata makan perlahan ya, ngunyah 30 kali gitu. Meskipun pada kenyataannya nggak mungkin digitungin ya. Betul. Tapi yang penting, tapi yang penting kita kunyah perlahan. Nah, ternyata kalau kita ngunyah perlahan itu, hormon yang bisa sinyal lapar kenyang di badan kita, bisa mengaktifkan sinyal itu juga ternyata kerjanya lebih baik. Jadi kita lebih nggak cepet, kok kayaknya kita nggak kenyang-kenyang ya gitu. Nah, itu ternyata nggak tuh. Jadi kita lebih cepat merasa kenyang gitu kalau kita ngunyahnya pelan-pelan. Nah, terus ternyata kalori yang terbakar pun bisa lebih banyak
dan aliran darah ke saluran pencernaan itu juga lebih baik. Jadi metabolismenya juga akan menjadi lebih baik. Gitu. Jadi yang mau nurunin berat nih, makannya mulai sekarang pelan-pelan, jangan cepet-cepet. Gitu. Selain juga mungkin secara psikologis kan kalau makan pelan-pelan, kayaknya udah makan banyak dari lama ya, berarti udah banyak nih gitu. Kalau makan cepet-cepet kan kayaknya udah nasi sepiring aja, dalam waktu 1 menit udah habis. Jadi kayaknya masih kurang lagi, bisa berakibat pada obesitas gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Raisa E. Juanda MGizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat terus ya dok ya, tidak ada obesitas dan kita semua sehat, terhindar dari pandemi dan pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Raisa, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit MMC. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali sindrom gangguan pernapasan akut. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-32644 atau di Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kita akan membahas kenali sindrom gangguan pernapasan akut ya, dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Irandi Putra Pratomo, PhD, SPPK, FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Irandi, apa kabar? Nah, selamat pagi Mas Raden dan semua hadirin. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang lumayan mengerikan gitu ya kalau kita ngomongin gangguan di pernapasan, karena di masa pandemi ini juga kan COVID menyerang sistem pernapasan kita seperti itu. Nah, kalau disebut dengan sindrom atau gangguan pernapasan akut ini yang seperti apa yang kemudian tubuh rasakan ketika seseorang mengalami ini, dok? Baik, jadi kalau kami di kedokteran mengenal istilahnya sebagai akut respiratory distress syndrome atau sindrom gangguan pernapasan akut. Sebenarnya ini lebih sebagai suatu keadaan ya, bukan penyakit yang utuh. Sebab untuk yang kami sebut ARDS ini bisa disebabkan oleh berbagai keadaan. Bahkan tidak hanya untuk yang berkenaan dengan paru. Jadi tergantung juga pasiennya menderita penyakit apa yang kemudian berkembang menjadi ARDS. Jadi bagi kami ini bukan barang baru ya. Jadi sebelum COVID-19 pun ARDS pun sudah terjadi gitu. Jadi ada untuk yang saat ini mungkin yang trending adalah COVID-19. Sebenarnya bisa terjadi juga pada keadaan lain yang nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan pemaparan lebih lanjut gitu. Oke, ketika orang mengalami ARDS ini sendiri sebenarnya yang dirasakan oleh orang tersebut seperti apa sih, dok? Kalau kita ngomongin sistem pernapasan kan biasanya kita sebagai orang awam, orang non medis gitu ya, salah satunya mungkin apalagi di masa pandemi ya, sesak napas seperti itu. Nah, kalau untuk ARDS ini sendiri kondisinya seperti apa ketika orang mengalami ARDS? Ya, jadi untuk apa yang dirasakan pasien ketika terjadi ARDS, nomor satu tentunya rasa sesak ya, karena pada prinsipnya pada ARDS ini paru pasien mengalami penimbunan cairan. Singkat katanya seperti itu, penimbunan cairan. Cairan itu bisa apa istilahnya ya, diakibatkan oleh cairan dari darah kemudian rembes ke dalam paru. Cairan di situ lebih kepada komponen darah, yaitu sel-sel darah dan sel-sel radang. Jadi nomor satu adalah sesak. Kemudian dengan rembesnya cairan tersebut bisa juga pasien menderita batuk, khususnya batuk yang sifatnya produktif atau berdahak. Dan kemudian sebagian besar mengalami demam karena proses ARDS ini terutama adalah proses radang. Jadi ada demam, dalam keadaan tertentu bahkan menjadi dingin, pasien jadi dingin karena sudah terjadi proses radang lebih lanjut. Mungkin juga
saat ini trending juga istilah badai sitokin atau cytokine storm. Nah, itu perlu ditekankan sekali lagi, tidak hanya dalam keadaan COVID. Jadi proses badai sitokin pun bisa terjadi di penyakit lain. Tapi untuk saat ini, mungkin maksud saya di sini adalah, wah ini badai sitokin berarti bukan COVID, nggak begitu. Jadi badai sitokin bisa bisa terjadi pada penyakit selain juga COVID. Nah, jadi yang dirasakan kalau diringkas adalah ada sesak, ada batuk, khususnya berdahak, kemudian ada demam atau bahkan malah rasa dingin daripada pasien atau menggigil. Seperti itu. Oke. Dok, tapi kalau kita berbicara tentang ARDS ini sendiri, ada jenis-jenisnya nggak sih, Dok? Atau mungkin tingkat keparahannya seperti itu? Ya, kalau secara pemeriksaan dokter ya, secara klinis sebenarnya menurut kita pakainya ada namanya kriteria Berlin ya. Itu udah mungkin teknis kedokterannya seperti itu. Jadi ada ringan, sedang, berat. Itu tergantung dari respon si pasien ketika kita berikan oksigen. Jadi penanganan ARDS terutama adalah oksigen dan tidak menutup kemungkinan digunakan ventilator. Dilihatnya dari situ. Jadi kalau secara gejala tidak bisa kita nilai ini ringan, sedang, berat. Mungkin lebih ke pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Ada 3 derajat gitu. Oke, kalau dari range usia sendiri, Dok, ada nggak maksudnya satu range usia khusus yang dia lebih rentan mengalami ARDS ini sendiri? Apakah kemudian dari yang lansia atau mungkin juga dari komorbid yang sudah pernah punya riwayat dengan paru sebelumnya atau sistem pernapasan sebelumnya, Dok? Baik, pada prinsipnya untuk ARDS ini adalah penyakit radang ya. Penyakit radang artinya sebenarnya bisa terjadi di segala kelompok usia. Walaupun dari penelitian terdahulu ada menyatakan bahwa semakin tinggi usia seseorang, semakin tinggi risiko terjadi ARDS. Tetapi harus dipahami dulu bahwa ada penyakit yang mendasarinya yang bikin seseorang itu menjadi ARDS. Jadi secara usia ya risiko meningkat, tapi harus ada keadaan yang mengakibatkan ARDS-nya dulu. Tidak semerta-merta semakin tinggi usia langsung ARDS. Mau sehat mau sakit ARDS-nya meningkat, nggak seperti itu. Jadi memang ada peningkatan usia. Contoh di sini saya baca pada usia produktif ya, 15 sampai 19 tahun, kejadian ARDS itu ada 16 dari 100.000 orang per tahun. Untuk usia yang ekstrim ya, 75 sampai 84 tahun, itu naik hingga 306 per 100.000 orang. Dan memang ARDS ini berhubungan dengan tingkat kematian yang tinggi. Tadi di usia produktif itu sekitar 24%. Kalau untuk yang di atas 85 tahun itu sampai 60%. Jadi bisa disingkat bahwa semua usia bisa kena ARDS apabila ada penyakit yang menyebabkan ARDS. Dan semakin tinggi usia, semakin tinggi kemungkinan terkena ARDS dan juga berhubungan dengan tingkat kematian yang tinggi. Gitu. Oke, berarti ini artinya indikasinya adalah segala range usia ini bisa mengalami ARDS ketika ada mungkin plusnya adalah ketika memiliki penyakit tertentu seperti itu. Nah, kalau ini hubungannya dengan penyakit tertentu, kan yang happening juga sekarang kalau ngomongin penyakit tertentu atau komorbid gitu ya, adalah dengan pasien-pasien COVID-19. Tadi kan Dokter Irandi juga sudah menyebut bahwasanya ternyata seperti yang happening juga badai sitokin, itu kan juga bisa terjadi pada pasien non-COVID juga kan seperti itu ya, Dok ya? Betul. Nah, kalau untuk ARDS ini sendiri juga hanya terjadi pada pasien COVID-19 atau juga sama dengan badai sitokin bisa terjadi pada pasien non-COVID, Dok? Iya, jadi telah saya sampaikan sebelumnya bisa terjadi pada penyakit selain COVID dan mungkin sebaiknya kita melihatnya dari segi faktor risiko. Jadi faktor risiko itu adalah kondisi dari pasien baik yang bisa dimodifikasi maupun yang udah dari sananya atau yang tidak bisa dimodifikasi. Baru kita pikirkan hal yang menyebabkan pasien itu menjadi sakit, yaitu komorbiditas. Baru nanti dalam konteks COVID, baru kita bicarakan
terinfeksi COVID-nya. Jadi ada tahapan tertentu supaya kita bisa bilang ARDS ini hubungannya dengan apa aja. Jadi untuk faktor risiko di sini saya dapatkan bahwa nomor satu yang tadi dibicarakan oleh Dr. Raisa, yaitu obesitas. Obesitas main juga, dia meningkatkan risiko seseorang terkena ARDS sekitar 1,75 kali lipat, hampir 2 kali lipat. Wow. Nah, jadi memang untuk obesitas itu ibaratnya badan kita ya jelas sudah tidak sama dengan keadaan berat badan ideal ya. Kemungkinan terjadi peradangan, kemudian ringkih, gampang sakit, yaitu hubungannya dengan bagaimana atribut sel daya tahan tubuh kita. Jadi jangan senang dulu kalau sehat artinya makmur, kalau obes artinya makmur dan sehat juga. Jadi berbeda, kemungkinan terkena ARDS tinggi gitu. Kemudian saya lihat juga di sini misalnya ada gangguan jantung juga. Gangguan jantung juga berhubungan dengan tingkat terjadi ARDS yang lebih tinggi dibanding dengan orang sehat. Jadi mungkin pegangan kita dua itu dulu. Dan untuk yang kematian akibat ARDS biasanya bila ada infeksi pada orang diabetes juga. Jadi orang diabetes harus benar-benar jaga kondisi badannya, termasuk gula darah. Semakin gula darahnya tinggi, semakin rentan untuk terjadi gangguan di tubuh, sehingga meningkatkan risiko infeksi. Seperti itu. Oke, berarti dua yang harus diwaspadai, faktor risiko dari obesitas dan juga jantung, dan juga untuk mereka-mereka yang seperti diabetes juga harus waspada gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang ARDS ini di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali sindrom gangguan pernapasan akut. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayat.tv. Masih bersama dengan Dr. Irandi Putra Pratomo PhD, SPPK, FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dr. Irandi, sebelum kita lanjut, Dok, kita ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Iya. Selamat pagi dok. Iya, selamat pagi Ya, Ibu. selamat pagi. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Diana di Langkat. Ibu Diana ya, Ibu Diana di Langkat di Sumatera Utara ya. Wah, jauh sekali. Silakan Ibu Diana. Ini dok, saya punya penyakit asam lambung. Kadang sering susah dok. Udah gitu, kalau lagi kumat asam lambungnya dok, rasanya sampai ke kepala itu sakit semua dok. Terus bingung, susah, cemas gitu dok. Itu gimana ngatasinnya dok? Oke, asam lambung. Apa Ibu? Suaranya gaung, asam lambung ya? Asam lambung yang menimbulkan sesak gitu ya. Halo Ibu Diana. Ya, Bu. Ya. Jadi Ibu Diana mengalami asam lambung yang kalau kambuh itu bisa bikin sesak terus sakit sampai ke kepala gitu ya? Iya, sesak dok. Sesak, oke. Oke, Dokter Irandi ada yang ditanyakan ke Ibu Diana atau seperti apa? Iya. Atau sudah jelas dok? Pertanyaannya gini dok. Oke, silakan. Cara mengatasinya itu gimana? Oke. Dokter Irandi sudah jelas atau ada yang ditanyakan sebelum Dokter Irandi menjawab? Iya, mungkin sudah cukup ya. Sudah cukup Ibu ya? Diana, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Diana di Langkat, Sumatera Utara. Sehat-sehat terus. Terima kasih sudah menghubungi kami. Selamat pagi. Kita coba jawab ya, Dokter Irandi. Silakan dok. Ya, sebenarnya sih untuk asam lambung ini ya ranahnya rekan dokter penyakit dalam ya. Tapi memang masalah naiknya asam lambung ini juga berhubungan dengan keadaan sesak yang sering dikeluhkan oleh pasien. Jadi memang sensasi sesak bisa disebabkan oleh
dari paru ataupun dari luar paru, termasuk dari asam lambung. Jadi menurut saya untuk Ibu Diana, untuk segera ke dokter ya untuk diperiksakan masalahnya apa. Tapi pada prinsipnya untuk asam lambung itu nomor satu adalah pola makan. Jadi apa yang disampaikan tadi di sesi sebelumnya oleh Dr. Aisyah itu penting. Jadi salah satunya memang untuk apa istilahnya, menenangkan dari lambungnya supaya fungsinya baik, tidak terjadi naik asam lambung. Kemudian yang kedua juga obat-obatan. Nah, kalau untuk obat-obatan mestinya nanti bisa diberikan oleh dokter yang merawat Ibu Diana. Demikian. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diana yang ada di Langkat, Sumatera Utara. Mungkin bisa langsung konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam khusus untuk asam lambung dan mulai diperbaiki dari mungkin pola makannya juga gitu, apa yang dikonsumsi dan juga obat-obatan yang mungkin bisa tendensinya menuju ke asam lambung seperti itu. Sehat terus untuk Ibu Diana dan semoga terus berbahagia sama keluarga di rumah di Langkat, Sumatera Utara. Terima kasih Ibu Diana sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi dok. Nah dok, ini kalau berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Diana barusan, ini kan menjadi pola makan gitu ya. Nah, pola makan ini kan menjadi satu bagian dari pola gaya hidup ya, sehat atau enggak. Nah kalau ngomongin tentang ARDS ini sendiri juga ada kaitannya dengan pola gaya hidup yang sehat atau tidak sehat nggak sih dok? Untuk pola gaya hidupnya kembali lagi tadi kita bicara soal tingkatan mengetahui apa yang menyebabkan ARDS ya. Pertama tadi kan faktor risiko ya. Jadi faktor risiko yang menuju pada obesitas ya tentunya seperti kurang gerak atau ada masalah dengan pola makan dan lain-lain ya, itu yang harus dimodifikasi seperti yang saya bilang tadi. Dari gaya hidupnya. Kemudian juga untuk tekanan darah tinggi, diabetes, balik lagi ke pola makan sebenarnya. Jadi kemudian baru kita lihat komorbiditas atau penyakit yang bisa menyebabkan ARDS. Jadi untuk yang sering terjadi ARDS sebenarnya adalah radang dari paru. Kita di kedokteran menyebutnya sebagai pneumonia. Untuk di masa COVID ini mungkin juga trending juga nih istilah pneumonia. Jadi sebenarnya untuk COVID sendiri kan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Ya pegang itu. Jadi kalau kita sebut virus adalah virus, bakteri adalah bakteri. Jadi itu dua hal berbeda. Itu yang penting. Bakteri pun juga bisa menyebabkan pneumonia. Di masa-masa sebelum COVID, biasanya pada orang-orang yang mengalami masalah di paru, kemudian juga orang-orang yang perokok yang sudah kronik seperti itu juga meningkatkan risiko terjadi pneumonia dan ujung-ujungnya bisa terjadi ARDS seperti itu. Jadi kalau kita singkat, kita kendalikan faktor risiko yang bisa dimodifikasi seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, kemudian pencegahan penyakit yang bisa mengarah ARDS seperti akibat pneumonia, artinya juga harus menjaga kesehatan paru kita. Gitu, Mas Raden. Berarti memang kita harus benar-benar bisa mengenali faktor risiko yang mungkin bisa dicegah gitu ya dok ya, yang bisa dimodifikasi. Betul. Dan pastinya pencegahannya juga harus tetap seperti itu. Nah kalau ngomong tentang faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan pencegahan, kan menjadi sangat penting kalau kita ngomongin penyakit, apapun jenis penyakitnya ya dok ya, itu kan kalau dideteksi sedari dini ini bisa lebih baik dibandingkan ketika sudah masuk stadium akhir atau lanjut seperti itu kan. Nah kalau untuk ARDS ini sendiri bisa dideteksi sedari dini nggak sih dok? Ya, jadi pada akhirnya sayangnya untuk ARDS ini bisa dibilang kondisi yang kritis ya. Jadi either live akan terus selamat atau akan meninggal. Apalagi dengan angka tadi saya bilang angka kematian minimal 24%. Artinya 1 dari 4 orang yang mengalami ARDS akan mengalami kematian. Jadi memang dideteksinya justru pada saat sudah masuk ke rumah sakit. Kalau di luaran itu ya mungkin dengan tadi sesak, batuk dan juga demam masih umum sekali. Jadi ARDS itu adalah diagnosis yang perlu disimpulkan oleh dokter. Mungkin akan sangat sulit ya kalau untuk
Deteksi dini. di diagnosis deteksi dini oleh pasien. Apalagi di sini parameternya bukan saturasi, ada yang lebih bahkan kriteria Berlin itu perlunya adalah pemeriksaan oksigen darah yang berbeda dengan alat oximetri untuk mengukur saturasi di jari. Jadi mungkin bisa dari pasiennya itu mendeteksi gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, ditambah saturasi. Dan juga saya titip pesan ya untuk kawan-kawan semua hadirin, selain saturasi juga perlu dilihat denyut nadinya. Jadi di alat itu ada 2 angka, yang satu denyut nadi. Denyut nadi juga perlu diperiksa. Yang normal itu untuk orang dewasa sehat adalah sampai antara 60 sampai 80 denyut per menit angkanya itu. Dan sifatnya yang normal itu adalah ritmik. Jadi tidak ada denyut yang lari, yang tahu-tahu tidak berirama. Itu juga tanda yang perlu perhatian untuk bisa ke dokter. Jadi selain saturasi, denyutnya juga diperiksa, dan kalau bisa jumlah nafas per menit kita biasanya di 18 kali per menit. Kalau di atas 22-24 mungkin bisa dibilang itu sesak. Jadi deteksi dini yang paling mungkin ya dari nomor 1 gejala, kemudian yang kedua bagaimana kondisi dari denyut nadi, napas, kemudian saturasi. Apalagi dalam konteks COVID seperti ini ya, kita udah lebih aware dengan kondisi tubuh kita. Yang dulu mungkin kita lebih aware-nya hanya misalnya suhu tubuh dan tekanan darah ya. Nggak bisa dipungkiri saat ini kita udah bahasa sehari-hari ya, membahas saturasi dan sebagainya. Itu sebenarnya ada peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, dan itu untuk deteksi dini ARDS. Untuk selengkapnya sebaiknya segera ke dokter untuk didiagnosis lebih lanjut. Oke, Dok, ini kalau akhirnya gejalanya susah gitu ya Dok, karena mungkin hampir mirip-mirip, sesak dan lain sebagainya, yang akhirnya banyak yang kasus dikatakan oleh Dokter Irandi tadi akhirnya sudah masuk rumah sakit, sudah di tahap yang lumayan agak berat seperti itu. Nah kemudian apa pengobatan yang harus dilakukan untuk mereka-mereka yang sudah akhirnya sudah masuk rumah sakit ini Dok? Baik, jadi tipikalnya untuk pasien ARDS ya, balik lagi ke tahapan kita mengetahui ARDS, kali ini adalah komorbiditasnya atau penyakit yang mendasari terjadi ARDS-nya itu ditangani. Jadi sebagian besar dalam bentuk pneumonia. Jadi yang tadi saya sebutkan, yang obesitas, kemudian yang diabetes, kemudian yang juga tekanan darah jantung juga tinggi, pada akhirnya akan mengalami radang paru atau pneumonia yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk pneumonia ini kita biasanya berikan antibiotik yang sesuai, apalagi kalau jelas penyebabnya adalah bakteri. Untuk bakteri diberikan antibiotik. Kalau untuk pneumonia akibat virus, tidak hanya virus SARS-CoV-2 penyebab COVID, bisa juga influenza dan berbagai virus lainnya kita berikan antivirus yang sesuai. Untuk kondisi ARDS sendiri yang tadi saya bilang, karena memang keadaan tadi untuk faktor risiko dan komorbiditasnya juga adalah menyebabkan radang, artinya ya kita kendalikan radangnya, bisa diberikan anti radang, dan juga karena keadaan parunya begitu parah akibat ARDS, kita berikan oksigen bertahap. Jadi biasanya tidak langsung berupa ventilator, misalnya perlu oksigen arus tinggi, kemudian ventilator yang sifatnya non-invasif, baru kemudian ventilator gitu. Jadi penanganannya adalah tergantung dari penyakit yang mendasari atau komorbiditasnya. Oke, gitu. berarti pengobatannya tergantung pada komorbid apa yang diderita oleh si pasien tersebut gitu ya Dok ya. Oke Dok, ini kan sudah dijelaskan tentang ARDS secara detail oleh Dokter Irandi dan bagaimana cara pengobatannya. Mungkin nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips apa yang bisa kita lakukan gitu ya Dok ya, untuk kemudian mencegah atau meminimalkan risiko terjadinya ARDS. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Irandi Putra Pratomo PhD SPPK FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dr. Irandi, kita lanjut lagi ya dok ya. Di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips untuk mencegah atau menurunkan risiko gangguan pernapasan akut. Yang pertama adalah, wah ini juga kayaknya harus dihindari oleh banyak orang nih dok. Nggak hanya ngomongin ARDS, tapi merokok ini harus dihentikan segera. Ini gimana dok? Halo, ya. Ya. Ya, memang dengan rokok itu banyak berhubungan dengan kondisi yang merusak saluran pernafasan ya. Nah, pernafasan artinya akan berhubungan dengan tinggi terjadi inflamasi di sepanjang saluran nafas mulai dari hidung dan atau mulut hingga ke ujung paru untuk tempat pertukaran gasnya yang disebut dengan alveolus. Jadi bayangkan sepanjang jalur itu akan terjadi radang, akibatnya akan lebih rentan lagi, tidak hanya ARDS, tapi juga penyakit infeksi yang lain, atau bahkan akibat dari radang yang berlebihan, berlangsung secara bertahun-tahun, akibatnya jaringan di situ menjadi rusak, muncul kanker paru. Nah, jadi memang merokok itu entry untuk banyak masalah di bidang paru, jadi untuk rokok untuk lebih memikirkan jangka panjangnya seperti itu. Jangka panjang supaya sehat, tidak hanya di badan tapi sehat di dompet gitu ya dok ya. Tapi kalau kita berbicara tentang rokok ini sendiri dok, kalau mungkin tadi kan ada kaitannya ARDS dengan harus dilihat dulu nih penyakit penyertanya apa, komorbiditasnya apa seperti itu. Nah kalau untuk mereka yang katakanlah merokok tanpa komorbid pun masih bisa berisiko terjadi ARDS berarti ya dok ya? Pada akhirnya ya bisa tetap mengalami risiko seperti itu. Sebab dengan pertimbangan tadi ya tidak harus, ya bisa saja ada orang yang tidak mengalami obesitas, tidak ada penyakit jantung tapi merokok, itu juga bisa meningkatkan terjadi ARDS. Jadi seperti mungkin dua faktor risiko yang bisa berhubungan atau bisa yang benar-benar berdiri sendiri satu sama lain. Gitu. Oke. Nah kalau ngomongin tentang rokok dok, ini kan juga banyak yang kemudian warga kita masih agak bingung nih gitu ya. Bagaimana kemudian sebenarnya antara orang yang perokok pasif aktifnya dengan perokok pasifnya yang hanya menghirup asapnya saja. Nah apakah kemudian yang menjadi pasif ini yang hanya menghirup asapnya saja dan ini berkaitan erat dengan rokok, ini juga berisiko juga untuk mengalami ARDS? Ya, saya pernah membaca dari suatu pemaparan ya bahwa justru yang asap sekunder itu lebih berbahaya dibanding asap primer atau asap dari rokok itu sendiri. Jadi perokok pasif atau yang kena asap rokok itu lebih bahaya dibanding dengan yang orang yang merokok. Dan saya pikir akan sebenarnya sih sama untuk risiko ARDS karena masuknya asap ke dalam saluran nafas dan sebagainya. Tetapi juga kita bicara soal asap, mungkin concern kita tidak hanya untuk rokok. Bagaimana dengan polusi udara, polusi industri dan juga polusi rumah tangga. Oh, iya. Nah itu jadi sering terjadi juga pasien perempuan usia tua tidak merokok, atau bahkan di rumah tidak ada yang merokok, ya berarti perokok pasif tidak ada, tetapi dapurnya itu masih tradisional, pakai tungku, pakai arang dan sebagainya, dan bahkan juga walaupun sudah modern, ventilasi dan sirkulasi udaranya tidak baik. Nah itu kan juga menjadi polusi bagi saluran nafas dan bisa meningkatkan kemungkinan terjadi radang, kerusakan jaringan, kemudian terjadi penyakit-penyakit berhubungan dengan itu termasuk risiko menjadi ARDS. Dan juga mumpung saya diliput ya, saya titip juga pada teman-teman chef yang suka masak. Oke. Nah itu juga banyak terjadi penyakit berhubungan dengan paru, terutama bila sirkulasi atau ventilasi udara di dapur tidak baik, dan juga masker mungkin masih sulit ya untuk beberapa orang, tetapi dengan kondisi COVID seperti ini
mungkin sebaiknya semakin meningkatkan alat pelindung diri kita, keselamatan kerja kita dengan memperhatikan hal-hal seperti ini, misalnya pakai masker saat bekerja di dapur, begitu. Oke. Ya, selain rokok juga alkohol berperan penting ya dok ya? Ya, jadi pada prinsipnya benda asing yang berlebihan termasuk rokok, alkohol juga akan mengganggu bagaimana tubuh kita bekerja, bagaimana tubuh kita bermetabolisme yang akhirnya akan berpengaruh ke bagaimana sistem imun kita. Jadi termasuk juga misalnya tadi saya bilang alkohol, rokok yang berlebihan, termasuk juga suplemen juga hati-hati, dipastikan dulu juga bagaimana sifat kerjanya, kemudian senyawa aktifnya apa, kadarnya aman atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Jadi banyak hal-hal kecil yang sebenarnya juga berpengaruh ke dalam tubuh kita. Itu juga harus diperhatikan. Pada prinsipnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan, yang pastinya bisa ditangkal juga, dicegah dengan melakukan vaksinasi flu atau pneumonia seperti itu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Irandi Putra Pratomo PhD SPPK FAPSR, spesialis paru dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga ini menjadi ilmu yang baik dan kita semua bisa sehat-sehat terus dan pandemi segera usai gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Irandi, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Selamat pagi dok. Ya, selamat pagi. Ya, baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaatidayatv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Radha Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.